Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melakukan setup Visual Studio Code dan mengintegrasikan dengan Neofim. Sebenarnya di video sebelumnya kita sudah melakukan setup, tapi ini adalah alternatif lain atau cara config lainnya untuk mengintegrasikan Neofim dengan Visual Studio Code. Buat teman-teman yang ingin mengecek video sebelumnya, silahkan cek di channel ini atau silahkan cek linknya di kolom deskripsi di bawah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan link untuk konfigurasinya, dan juga konfigurasi kali ini kita lakukan di Linux ya. Sebelumnya kita melakukan config di Windows. Nanti linknya teman-teman bisa ambil di kolom deskripsi untuk GitHub-nya ya. Oke, di sini ada beberapa panduan yang harus kita ikuti. Pertama, pastikan sudah install Neofim-nya. Saya sudah menginstalnya. Ini kalau misalkan saya ketikkan npm, nah seperti ini. Ini saya sudah menginstal Neofim yang masih polosan, belum ada config-nya ya. Oke, kita akan keluar lagi. Kemudian pastikan sudah install Visual Studio Code. Saya juga sudah menginstal Visual Studio Code, masih polosan juga, belum ada ekstensinya. Nah, kemudian kita akan menginstal 5 buah ekstensi. Sebelum kita menginstal Neofim-nya, kita akan install dulu untuk stylenya. Kita akan install icon dan juga theme-nya. Kita akan minimize ini. Kita akan buka ekstensi ini. Ketikkan di sini p kode. Nah, nanti ada dua ekstensi yang akan kita install. Pertama, kita akan menginstal iconnya. Tinggal install aja. Nah, saya akan menggunakan dark specific. Kalau teman-teman pengen yang lain silakan. Kemudian produk iconnya saya akan ubah menjadi karbon ya. Nah, ini tampilannya biar agak beda. Kemudian saya akan mengubah temanya. Kita install dulu. Nah, saya akan menggunakan JetBrains Dracula Theme. Kalau teman-teman mau pakai yang lain silahkan ya. Nah, di JetBrains ini ada panduan. Teman-teman bisa scroll. Karena ini kan kalau misalkan teman-teman lihat, look and feel-nya mengikuti look and feel OS ya. Saya akan config menjadi flat ininya ya. Jadi tidak ada lengkungan seperti ini. Tinggal di scroll aja ke bawah. Dan di sini ada bagian ini. Ini tinggal di copy. Kemudian teman-teman tinggal buka settingnya. Nah, kemudian buka file JSON. Tinggal tambahkan aja di sini. Nah, tinggal paste. Kemudian di save, nanti dia minta restart. Kita restart aja. Nah, sekarang sudah lebih flat ya. Saya ingin ini tidak muncul command centernya. Nah, saya akan bikin false jadi seperti ini. Kemudian untuk minimapnya saya tidak ingin render. Kita akan uncheck supaya agak abstrak ini ya. Oke, ini untuk setting tampilannya. Ini kayaknya sudah. Kemudian yang bagian ini, bagian activity bar saya akan pindah ke atas. Tinggal kita klik kanan, kemudian di sini ada tutup ya. Nah, dia pindah ke sini. Kemudian yang bagian menunya saya akan pindahkan dia ke samping sini. Appearance, kemudian menunya kita hide. Nah, dia pindah ke sini menunya. Nah, supaya terlihat lebih flat lah ya. Kemudian yang bagian sini ada outline nih, kalau misalkan teman-teman mau hilangkan silahkan ya. Cuman saat ini kita biarkan dulu. Oke. Ini minimize aja. Kita baru menginstal 2. Tadi panduannya kita menginstal 5. Nah, sekarang kita akan menginstal Neofim. Kita tinggal ketikkan di sini Neofim. Nah, kita akan install yang ini. Kita install. Nah, ini nggak apa-apa. Nanti kita restartnya sekalian aja ya. Ini meminta di restart. Kemudian saya akan menginstal yang UI-nya. UI ini untuk tampilan aja sih, supaya ketika mode insert, mode view nanti warnanya berubah. Kita install.
Oke. Kemudian kita akan menginstal satu lagi vSpace. vSpace. Nah, yang ini vSpace Code. Kita akan install. Oke, kita akan close. Kita juga akan lihat di sini yang sudah terinstall ya. Nah, vSpace tadi ini paketnya dengan Vim ya sebenarnya, tapi kita akan menggunakan NeoVim. Berarti yang bagian Vim ini kita akan uninstall supaya tidak konflik ya. Kalau misalkan konflik nanti tidak jalan konfliknya. Oke, ini mulai di restart. Kita restart aja. Ini semuanya sudah ya. Kita close. Kemudian kita buka lagi. Oke, ini tidak error ya. Kita coba sekarang buka folder, lihat saya ada sesuatu di download. Kemudian app1 saya akan open. Nah, kira-kira seperti ini ya tampilannya. Ini setting JSON-nya. Dan ini untuk HTML-nya. Kita lihat outputnya. Ini tidak ada error. Kita belum melakukan config. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi. Kita bisa minimize ini. Kita akan buka di sini ya. Di sini kita akan masuk ke directory config. Kita masuk ke config. Kemudian di sini kita akan membuat directory npim. Oke, kita akan masuk ke npim. Kita clear screen lagi. Nah, dalam npim teman-teman bisa lihat di sini ya panduannya. Nih, kita akan membuat init.lua. Kita akan touch init.lua. Kita buat dulu file initnya. Kemudian kita akan membuat directory lua. Oke, kita akan masuk ke directory lua. Kemudian kita akan membuat directory VS Code. Enter, kita akan masuk ke directory VS Code. Kita clear screen lagi. Nah, di dalam VS Code kita akan buat lagi function .lua. Oke. Kemudian kita touch lagi. Kita buat mappings .lua. Kita enter. Oke ya, mappings, kemudian touch. Oke, kemudian function sudah ya. Kita akan clear screen. Kita mundur 2 step. Dan kita cek tree-nya. Kita buka. Nah, init ini sudah, kemudian folder lua, kemudian VS Code, kemudian function, kemudian mapping sudah. Kalau readme-nya ini opsional ya, tidak apa-apa, kita tidak membuatnya. Oke, sekarang kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Kita buka, ini belum ini ya, masih error harusnya nih. Oke, kita akan masuk dan kita akan coba konfigurasi. Nah, ini ada init.lua, kita akan tambahkan. Untuk yang terminal bisa diminimize saja ya. Nah, kita akan copy yang ini, kita taruh di init.lua-nya. Ini ada init.lua. Ini masuk ke insert mode, kita paste. Nah, kita save, kemudian kita akan ke function. Nah, functionnya kita coba dulu sedikit aja ya, belum semuanya. Kalau semuanya nanti kita kalau sudah pasti jalan normal, kita baru lakukan pengambilan semuanya. Ini function.lua, ini function.lua. Kita paste ke sini. Kita save, kemudian mapping. Mappingnya kita untuk menampilkan aja dulu ya. Berarti kita ambil sampai sini aja. Kita copy, kemudian kita masuk ke mapping dan paste di mappingnya. Kita save. Oke, ini
Belum kita lakukan config yang lain-lainnya ya, kita coba dulu, kita close dulu. Kemudian ini yang tadi kita bisa close, kita bisa buka lagi. Oke, ini yang muncul yang HTML, nggak apa-apa. Ya tekan spasi. Nah sekarang sudah jalan ya. Nah berarti config kita ini sebenarnya sudah jalan, tidak error. Dan di bagian output juga ini tidak ada error ya. Nah ini kalau misalkan kita pilih di sini ada error muncul, berarti kita ada config yang tidak beres. Nah karena ini tidak error, kita bisa close dan kita akan buka lagi. Nah saya akan dari sini, saya akan buka. Oke, kita akan tambahkan config yang lain-lainnya ya. Nah kita bisa lihat di bagian ini ada function, kita ambil semuanya aja. Nah tadi kita sudah menambahkan satu untuk yang paling atas. Sekarang kita tinggal tambahkan untuk sisanya. Ambil semuanya aja langsung. Nah terkait dengan ini teman-teman, ini khusus untuk mapping ya. Nanti bisa kelihatan dari penggunaannya. Kita masuk ke function. Nah, kita tinggal tambahkan di sini aja. Kita paste. Tuh. Nanti ini kita panggil ke ini, ke mapping baru satu. Kita bisa buka lagi, di sini ada mappings. Nah kita baru menambahkan satu, sisanya kita akan tambahkan. Nah fungsi yang tadi kita buat kita panggil ke sini. Nah ini teman-teman bisa, kalau misalkan biasa menggunakan Neovim pasti tahu lah fungsi-fungsi ini, shortcut. Nah kalau yang bawah ini untuk pewarnaan ya, ketika modenya apa yang ambil dari sini. Kita nanti lihat dokumentasinya. Tadi kita baru sampai space. Kita akan ambil space ini, kita copy. Oke. Ini kita tekan O, kemudian kita paste. Oke, kita tekan escape dan kita save. Nah, yang terkait dengan common mode ini, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di bagian setting, kemudian ini ada color. Nah, di sini ada panduannya. Saya mengambil dari sini. Nah, ini ya. Nah, itu diambil dari sini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau baca-baca silahkan pelajari ya. Ada di bagian sini untuk tampilan warnanya. Oke, ini untuk mapping kita sudah tambahkan. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan untuk setting. Nah, di bagian setting kita bisa buka yang ini, kemudian di sini ada setting. Saya akan buka file JSON-nya. Nah, ini baru sampai sini. Kita akan tambahkan. Nah, di sini ada setting ya, teman-teman tinggal buka setting. Nah, di sini ada batas config Neovim start. Kita copy sampai sini dulu aja. Misalkan sampai sini ya. Nanti untuk yang di bawahnya kita bisa lakukan dengan manual. Ini saya akan insert mode, kemudian koma dan enter. Saya akan paste. Nah, ini kurang slashnya ya. Satu. Oke. Nah, untuk yang bagian ini ada warnanya beda karena ini sudah ada. Kita tinggal, saya akan save. Ini bisa kita format karena JSON langsung support ya. Tidak perlu ekstensi. Kita save. Nah, ini kita coba lagi. Tadi kan kita defaultnya ini ya, ketika tekan spasi ini defaultnya muncul semua. Nah defaultnya kita akan coba tambahkan ke sini. Nah ini adalah cara untuk ngeload defaultnya dan kita mau nge-override nya ya. Kita tinggal copy ini ke sini. Nah misalkan di bagian ini saya akan paste. Nah di sini kita tinggal kontrol spasi aja. Tuh. Kemudian kita tinggal tekan enter. Tuh langsung semuanya ke load ya. Jadi kalau misalkan kita save, ini sebenarnya yang tadi semuanya dimunculkan config-nya. Ini masih berat ya untuk modenya ya, ini kan terlalu banyak. Lihat 9000 row.
Jadi kalau misalkan nge-lag ya memang dia agak nge-lag ya karena terlalu banyak. Nah, sekarang sudah ke normal mode. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini bisa di scroll aja ke bawah. Ini punya config yang sama sampai bawah. Jadi kalau teman-teman mau skip yang ini boleh ya. Nah, teman-teman lihat ini sudah sampai bawah. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin memodifikasi ini, kita coba dulu ya memodifikasi. Misalkan kalau misalkan teman-teman tekan spacebar, tuh di sini ada roket ya. Roket ini kemudian kalau misalkan tekan spacebar lagi dia masuk ke mappingnya, mencari untuk shortcutnya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau mengubah atau mendisable-nya, ini tinggal di remark atau dihapus. Contohnya ini yang roket. Saya mau remark misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan ini kita save, kemudian kita tekan spasi lagi. Maka yang roket tadi hilang ya. Nah, karena kita ngerimaknya. Ya kalau misalkan teman-teman ingin sederhanakan, ingin hanya yang teman-teman butuhkan saja, ya silahkan dimodifikasi di sini. Ini saya akan buka lagi. Ini saya save. Nah, terkait dengan ini dokumentasinya ada di sini ya, teman-teman tinggal buka bagian ekstensi. Kemudian ada PIM space. Tinggal scroll aja di sini ada link untuk menuju ke dokumentasinya. Nah, ini ya, PIM space website. Tinggal diklik, kemudian open. Nah, disinilah panduan yang bisa teman-teman gunakan. Saya juga mengambil rujukannya dari sini. Di sini ada konversinya kemana, kemudian default bin bindingnya. Ini yang tadi kita spasi-spasi, nah menujunya ke sini. Ini yang tadi. Kalau misalkan mau dimodifikasi, semuanya di sini panduannya. Oke, itu untuk panduan. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan untuk mappingnya ya. Ini kan baru setting. Nah, kita coba dulu karena di sini sudah kita tambahkan untuk warna ya. Untuk warna ini yang dari settingan tadi tampilan UI-nya. Ini saya sudah buatkan config warnanya. Teman-teman kalau mau mengubah silahkan diubah. Ini supaya dia berfungsi kita harus reload. Kita close dan open lagi. Kita lihat nih ya, kalau misalkan dia berhasil nanti warnanya ini berubah. Ini loadnya untuk awal-awal agak lama. Nah, ini ngeload dulu. Nah, lihat sekarang warnanya jadi sky blue ya. Ini kalau misalkan teman-teman lihat di bagian ini underscore-nya juga berubah. Kalau misalkan saya ubah ke insert mode, nah lihat jadi hijau ya. Kemudian di sini juga hijau. Kemudian kalau misalkan teman-teman ke visual mode, nah ini juga jadi berubah ya warnanya. Nah, ini sesuai dengan mode yang dipilih. Dan ini kalau misalkan kita lihat dia nge-reflect di paling bawah di sini. Dia langsung membuat warnanya. Ini otomatis dibuatkan. Karena tadi kita sudah mendefinisikan common mode ya di bagian mapping. Nah, common mode ini yang tadi kita buat, nah tujuannya supaya bisa ngubah-ngubah warna sesuai dengan mode yang kita pilih. Ya, ini untuk setting. Sekarang kita tinggal menambahkan untuk mapping. Karena ada beberapa mapping yang ingin, misalkan saya ingin Ctrl J. Ctrl J ini kan biasanya kita gunakan untuk membuka panel ya. Sekarang ini belum jalan. Kemudian kalau misalkan ingin navigasi kiri kanan, saya biasanya Ctrl arrow kiri kanan ini belum bisa. Biasanya ke sini ke kiri ke kanan. Kemudian kalau misalkan saya mau membuat file, saya tinggal Ctrl N. Nah, ini belum fungsi. Kita akan tambahkan, masuk ke setting, kemudian keyboard shortcut. Kemudian kita akan buka JSON-nya. Ini masih kosong. Kita bisa buka lagi yang GitHub-nya. Di sini ada keyboard setting. Nah, ini ada beberapa yang bawaan dari PIM space-nya. Nah, ini saya ambil juga dari dokumentasi yang dari bawaan tadi ya sudah ditunjukkan. Nah, ada beberapa yang tambahan dari saya. Saya misalkan ini. Teman-teman nanti tinggal dipelajari aja. Ini ada keterangan-keterangannya. Ini juga saya tambahkan beberapa keterangan.
Navigate misalkan, ini akan saya ambil dulu semuanya. Nanti sesuaikan aja, kalau yang dirasa teman-teman tidak butuh tinggal dihapus saja. Ataupun misalkan teman-teman mau diubah juga silahkan diubah, dimodifikasi. Ini kita tambahkan dulu. Kita akan masuk ke insert mode, kemudian saya akan paste ya. Ini ada beberapa yang sudah saya tambahkan. Kita tekan escape dan save. Oke, sekarang kita coba Ctrl J. Tuh, sekarang sudah bisa ya. Ctrl J. Misalkan saya akan Ctrl Shift T. Nah, ini sudah bisa duplicate. Kemudian duplicate-nya mau saya tutup, Ctrl Shift K. Tuh. Saya mau pindah ke edit bagian edit, tinggal Ctrl arrow ke atas, maka saya sudah berada di bagian editor. Saya mau ke Explorer, tinggal Ctrl pindah ke kiri. Nah, ini sudah berada di kiri. Mau buat file baru, Ctrl N, ini file baru. Membuat folder baru, Ctrl Shift N, kita sudah bisa membuat folder baru. Nah, ini untuk navigasinya, nanti bisa teman-teman pelajari dari sini. Ini ada banyak keterangannya juga ya. Sesuaikan dengan kebutuhan aja. Nah, ini sudah, kita tinggal balik lagi ke sini. Kita coba ya untuk memastikan bahwa tidak muncul error. Kita close, ini juga saya minimize. Kita buka lagi. Ini ada output. Nah, dia ngeload. Kita akan pilih VS Code Neopim. Nah, ini tidak ada error ya. Kita bisa pindah ke sini dan warnanya juga sudah sesuai. Saya masuk ke insert mode, warna hijau, view mode, ini juga warna ungu ya. Kemudian kalau misalkan saya tekan spacebar, ini muncul. Tekan escape. Kemudian kalau misalkan saya pindah ke Explorer, tekan spacebar juga jalan ya. Tinggal silahkan modifikasi aja sesuai dengan kebutuhan. Saya rasa untuk config-nya sudah selesai. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.